Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam lindungan Allah ya dan diberikan keberkahan dalam hidup. Alhamdulillah atas izin Allah kita bisa bertemu lagi ya teman-teman. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang mengatur pemberian setelah menjalani hidup minimalis. Teman-teman, hidup minimalis bukan sekedar gaya hidup tanpa barang. Ini adalah jalan untuk hidup lebih sadar, tenang, dan terarah. Ketika kita mulai menata ruang atau rumah kita dengan hati-hati agar lebih lapang, seringkali muncul tantangan baru. Seperti misalnya ada suatu barang yang akan masuk ke dalam rumah kita. Lalu, bagaimana kita harus bersikap saat orang lain memberi kita sesuatu atau hadiah? Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa menghindari interaksi dan perhatian dari orang lain, karena bagaimanapun dalam Islam, Rasulullah SAW bahkan menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah teman-teman, agar saling menyayangi, tumbuhlah perasaan tali kasih persaudaraan di antara kita. Nah, dalam banyak momen misalnya, momen-momen penting dalam hidup kita, misalnya momen ulang tahun. Ya, walaupun saya sendiri sudah tidak merayakan ulang tahun sejak saya mengenal Islam atau saya hijrah, dan juga pernikahan atau bahkan berbagai bentuk kasih sayang sehari-hari dari orang-orang terdekat kita. Nah, teman-teman, saya punya 3 prinsip sederhana yang saya terapkan dalam mengatur hadiah dan pemberian dari orang lain. Yang pertama, yaitu terima dengan rasa syukur kepada Allah, bukan dengan beban. Hadiah adalah ungkapan cinta dan sayang dari seseorang. Terima dengan lapang hati, jangan langsung terbebani ya oleh pikiran. Misalnya, aku nggak butuh nih barang ini atau aku sedang tidak ingin barang ini. Terkadang menerima adalah bentuk adab dan penghargaan terhadap niat orang lain kepada kita karena mereka sudah peduli dan ingat dengan kita. Yang kedua adalah nilai fungsinya bukan hanya bentuk barangnya. Setelah menerima pemberian, tanyakan apakah barang itu benar-benar berguna dalam hidupku saat ini. Jika iya, gunakan dengan rasa syukur. Jika tidak, juga tidak apa-apa ya teman-teman. Kita bisa menyimpannya sebentar, lalu kemudian memberikannya kepada orang lain yang lebih membutuhkan. Dengan catatan, kita sudah memberitahu kepada orang yang tadinya memberi kita hadiah. Karena walaupun dalam hukum sudah menjadi hak milik kita karena sudah diberikan kepada kita, tapi sebagai akhlak yang baik dan adab yang baik, jika suatu hari terjadi sesuatu kesalahpahaman antara kita dan yang memberi hadiah, tidak akan berlarut-larut. Yang ketiga, menyampaikan dan memberitahu gaya hidup kita dan gaya hidup apa yang sedang kita jalani. Terkadang hadiah pemberian orang lain sering tidak cocok dengan kebutuhan kita. Maka tidak ada salahnya jika kita menyampaikan kepada mereka, kepada orang-orang terdekat kita tentang gaya hidup yang sedang kita adopsi sehari-hari. Dengan begitu, mereka bisa lebih mengerti tentang kebutuhan kita dan akhirnya semua barang yang ada bisa digunakan dengan baik dan bermanfaat. 3 tips ini juga bisa teman-teman gunakan dalam kehidupan sehari-hari jika suatu saat teman-teman merasakan hal yang sama tentang sebuah pemberian dan hadiah. Oh ya teman-teman, setelah hidup minimalis, saya juga sudah menolak pemberian souvenir ketika menghadiri undangan pernikahan. Kecuali souvenir tersebut memang bermanfaat dan memang saya butuhkan untuk di rumah. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga tips dari saya bermanfaat ya untuk teman-teman. Nah, teman-teman, hidup minimalis dan berkesadaran bukan berarti anti dengan hadiah atau anti interaksi. Justru sebaliknya, hidup berkesadaran mengajarkan kita untuk lebih bijak akan makna dari setiap hal yang kita terima dan setiap hal yang kita miliki. Yang paling penting bukan berapa banyak yang kita punya, berapa banyak barang yang kita miliki, tapi seberapa lapang hati kita dalam menerima, memaknai, dan akhirnya berbagi kembali kepada orang lain. Memang tidak kita pungkiri, terkadang kita merasa sedih ketika kita memberikan barang kesayangan kita atau barang yang kita miliki kepada orang lain. Tapi percayalah teman-teman bahwa dengan kita memberi barang atau sesuatu yang memang tidak kita butuhkan, itu akan sangat membantu kita untuk ridho dan ikhlas atas setiap apa yang kita miliki. Karena makna hidup kita yang sesungguhnya adalah seberapa banyak kita bermanfaat bagi orang lain. Barakallahu fikum teman-teman, semoga bermanfaat.